Shalom Mama dan Opa, kita akan masuk di dalam pujian penyembahan dan hari ini kita akan sehidangan dengan di dalam perjamuan kudus. Kita siapkan tubuh, roh dan jiwa. Kita percaya Oma Opa akan menerima roti dan anggur yang Tuhan persiapkan buat setiap kita. Amin. Kita sungguh-sungguh di dalam doa pujian penyembahan. Bapa kami bersyukur, Kau Allah yang luar biasa. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Kau segalanya buat hidup kami Tuhan. Kami siap memuji menyembah-Mu Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita memuji menyembah Tuhan.
Allah yang baik Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, buat pertolongan-Mu yang tak pernah habis-habisnya. Mari kita mulai menyembah di dalam roh. Oma dan Opa mulai menyembah di dalam roh. Jesus, bangkitkan roh kami, memuji menyembah-Mu. Bangkit menjadi umat lebih daripada pemenang. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu dalam hidup kami, di dalam hidup. Yang mau katakan ya bersyukur, ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Allah, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Berikan lagi tepuk tangan yang dahsyat. Oh, ku bersyukur Bapa, di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bersyukur selalu, bersyukur selalu, bersyukur selalu. Haleluya, haleluya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sorak-sorai buat Allah, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian.
terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Berikan sorak-sorai yang luar biasa, sorak-sorai yang dahsyat. Terus sorak-sorai buat Tuhan kita, buat Raja kita yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah sumber kekuatan, sumber kehidupan, sumber kemenangan bagi setiap orang yang percaya. Katakan haleluya. Shalom Mama Opa. Apa kabarnya saat ini? Semuanya pasti sehat, semua pasti diberkati Tuhan, amin. Sebab Tuhan ada pada kita semua, ada pada saya, ada pada Oma Opa dan kita semua. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Mari nyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Syukur kita, kepercayaan kita. Hanya Tuhan kekuatan. Yes. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tepuk tangan Oma Opa, tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, yuk sama-sama katakan Tuhanlah ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Yuk katakan, ku mau bersyukur kepadamu, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah. Sambil angkat tangan katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi. Angkat tangan katakan, oh hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai. Yuk satu suara katakan, hanya Kau Tuhan, oh,
sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah denganmu Tuhan. Yes, haleluya, kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sorak-sorai bagi Tuhan kata, nyatakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah Tuhan atas oma-oma dimanapun berada. Ku kan berjalan dari kemuliaan. Sekali lagi katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku, senang denganmu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya Tuhan berjalan denganmu. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oma dan Opa merasa diberkati oleh doa, pujian, penyembahan kami. Kita percaya kita mau siapkan hati kita buat firman Tuhan. Firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Oma Opa, kita percaya Tuhan Yesus selalu menolong tepat pada waktunya. Sebab kita percaya kita hidup dengan firman Tuhan yang selalu digenapi di dalam kehidupan Oma dan Opa. Sungguh-sungguh Oma dan Opa nyanyikan lagu ini. Thank you Lord Jesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Katakan bersama. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku,
ada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Biar musik menyembah Tuhan, kami percaya kami boleh hidup karena firman-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah iya dan amin. Firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia, menjadi rema buat setiap kami, setiap oma dan opa. Kami hanya percaya, bukan karena percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Shalom Opa Oma yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita ketemu lagi dengan Opa dan Oma yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Engkau sangat baik bagi kami, bagi Opa dan Oma yang Tuhan sudah kirimkan dan beribadah bersama-sama dengan kami hari ini. Hamba berdoa, sehatkan selalu, kuatkan selalu Opa dan Oma, sehingga mereka tetap semangat, Opa dan Oma tetap semangat di dalam Tuhan, rajin beribadah dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, Opa dan Oma yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan sedikit firman Tuhan, dan juga kita akan mengikuti perjamuan asa yang kudus setelah saya memberitakan firman Tuhan pada kesempatan ini. Mari Opa Oma, kita lihat firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 20. Mazmur pasal 20 ayatnya yang ke-7. Mazmur 20 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dia berkata begini: sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Wow. Dan menjawab dari surganya yang kudus dengan kemenangan
yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Katakan amin, Opa Oma. Nah, ayat yang kita baca ini tidak terlalu panjang, tetapi mengandung makna yang luar biasa. Di mana dia katakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Bahwa dia berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan. Kepada siapa Tuhan beri kemenangan? Kepada orang yang diurapinya. Opa Oma, apakah Opa dan Oma merasa adalah orang-orang yang diurapi Tuhan? Amin. Yang merasa diurapi oleh Tuhan, angkat tangan. Wow, katakan haleluya. Puji Tuhan. Nah, dan dia berkata, dan menjawabnya dari surga yang kudus. Dengan apa? Dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Pada kesempatan ini, biarlah kita mau belajar satu firman Tuhan dengan tema bangkitlah dan jadilah pemenang. Sekali lagi, tema khotbah hari ini adalah bangkitlah dan jadilah pemenang. Opa dan Oma, jangan pernah merasa putus asa. Jadilah pemenang. Bangkit dan jadilah pemenang. Opa dan Oma, jangan pernah merasa ditinggalkan. Tapi hari ini ada kabar baik buat kita. Bangkitlah dan jadilah pemenang. Opa Oma, jangan pernah putus asa. Karena mungkin merasa jalannya sudah susah. Jalannya mungkin sudah di kursi roda. Jalannya dituntun oleh orang. Pendengaran kita mungkin sudah mulai berkurang. Penglihatan kita mungkin sudah mulai berkurang. Tapi hari ini, bangkitlah, jadilah pemenang. Karena apa? Tuhan yang suruh. Tuhan bilang, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan. Nah, poin yang pertama, bagaimana supaya kita bangkit dan jadi pemenang? Yang pertama, saudara, yang pertama, Opa Oma, kita harus bangkit dari pikiran kita. Yang pertama, bangkit dari pikiran kita. Saya mau gedor Opa Oma. Hai Opa Oma, bangkit jadi pemenang. Mungkin selama ini kita berpikir, saya sudah tidak berdaya. Saya kadang-kala malah bikin susah menantu saya, bikin susah anak saya, bikin susah cucu saya. Tapi hari ini, tinggalkan pikiran-pikiran yang seperti apa yang saya ucapkan tadi. Bangkitlah memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu luar biasa. Makanya Tuhan bilang, jauh dari apa yang kita pikirkan, Tuhan sediakan bagi kita. Kalau kita pikir lemah, kita akan jadi lemah. Tapi sebaliknya, kalau kita pikir aku menjadi kuat, maka Opa dan Oma pasti menjadi kuat. Gitu. Amin. Kalau kita pikirkan takut, Opa dan Oma takut pasti. Takut ditinggal. Takut
takut sendiri di rumah, anak-anak berangkat kerja, cucu menantu sekolah, cucu anak-anak semua sekolah, menantu kerja. Takut karena berpikir sendiri. Opa dan oma enggak sendiri. Tuhan selalu ada. Kalau engkau sendiri di rumah, Tuhan selalu ada dengan engkau, dengan opa dan oma. Karena apa? Ia berkata, Allah Immanuel selalu menyertai opa dan oma siang dan malam. Bangkitlah dari pikiran kita. Itu yang Tuhan rindukan untuk menjadi pemenang. Kita harus bangkit. Bangkit dari pikiran kita. Pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang jelek. Memikirkan sesuatu yang tidak mungkin, memikirkan tentang masa depan. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Itu yang Tuhan bilang. Bukan pikirkan ke hal-hal yang ada di dunia ini. Pikirkan yang ada di surga. Pikirkan yang di atas. Apa yang harus kita pikirkan mestinya? Satu, kita mulai pikirkan dari sekarang. Bagaimana saya dapat menyenangkan hati Tuhan. Kita mulai pikirkan dari sekarang. Bagaimana saya dapat memuji dan menyembah Tuhan. Mulai pikirkan dari sekarang. Bagaimana saya memperkaya diri saya melalui baca Alkitab, doa siang dan malam. Pikirkanlah itu. Tuhan bilang, pikirkanlah hal-hal yang ada di atas, jangan yang ada di bawah. Pikirkan yang indah-indah. Pikirkan tentang kemuliaan Tuhan. Pikirkan tentang surga yang damai, yang penuh dengan sukacita, bukan penuh dengan tantangan, bukan penuh dengan penderitaan. Tapi pikirkanlah sesuatu yang baik untuk kita. Karena apa? Alkitab bilang, apa yang kau pikirkan, itu yang mendatangi engkau. Kalau berpikir yang lemah, berpikir yang jahat, berpikir yang jelek-jelek, berpikir yang negatif, itu semua akan datang. Tapi hari ini, bangkitlah, jadilah pemenang. Pikirkanlah hal yang positif. Pikirkanlah hal yang baik. Pikirkanlah hal yang enak. Pikirkanlah hal yang indah di hadapan Tuhan. Maka engkau akan menjadi bangkit dan jadilah pemenang. Puji Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bangkit dari perkataan kita. Nah, ini penting. Kalau pertama tadi, bangkit dari pikiran kita. Yang kedua, bangkit dan jadilah pemenang melalui perkataan kita. Kalau kita katakannya jelek, kita katakannya lemah, kita katakan saya nggak bisa, demikian juga terjadi. Karena apa yang kita ucapkan itu terjadi. Tapi kalau saya lagi kaki sakit, aku berkata dalam nama Yesus, kaki yang sakit, jadilah sembuh. Kepala saya lagi pusing, aku berkata, kepala saya tidak pusing lagi. Apalagi mungkin dada saya sesak, saya katakan mulai hari ini, dada saya tidak sesak lagi. Bangkitlah, jadilah pemenang melalui perkataan kita. Apa yang kita ungkapkan, apa yang kita ucapkan, terjadi. Kalau kita ucapkan, hai cucuku yang baik, engkau akan menjadi berhasil. Hai anakku yang baik, usahamu pasti diberkati. Hai menantuku yang cantik, hai menantuku yang ganteng, pekerjaanmu pasti diberkati. Maka apa yang kau ucapkan pasti terjadi. Jangan ucapkan hal yang sebaliknya. Dasar menantu gak tahu diri. Gak ada ya, bapak dan oma gak ada. Dasar
Anak gak mau diundung, nggak boleh. Dasar cucu gak mau ikutin kemauan saya, cucu durhaka, nggak boleh. Tapi katakanlah sesuatu yang membangun orang lain. Waktu engkau mengatakan sesuatu terhadap orang lain, tanpa engkau sadari apa yang kau ucapkan kepada orang lain, Alkitab berkata firman Tuhan seperti pedang bermata dua. Apa yang kau ucapkan kepada orang lain, itu juga terjadi atas hidup kita. Kalau kita ucapkan, jadilah sembuh, kamu pasti sembuh. Tanpa sadar kita sedang disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Kita melihat teman kita, saudara kita, sahabat kita, menantu anak kita lagi lemah, kita mulai katakan, jangan takut, jadilah kuat. Kita juga akan terjadi. Kita menjadi tidak takut, dan kita akan menjadi kuat. Apa terlebih, kita bisa ngomong, hei, bangkitlah, jadilah pemenang. Wah, bangkit dan jadi pemenang dari perkataan kita. Kita katakan, bangkitlah, jadilah pemenang. 1, 2, 3. Bangkitlah, jadilah pemenang. Wow, kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, apa yang kita ucapkan itu pasti terjadi. Apa yang kita katakan itu pasti terjadi. Karena apa? Waktu kita mengucapkan sesuatu, maka kebangkitan dan kemenangan itu kita miliki dan kita peroleh dari Tuhan. Ini penting. Bangkitlah, jadilah pemenang. Dari apa? Perkataan kita. Saudara masih ingat? Dalam Kejadian, Allah berkata begini, berfirmanlah Allah. Kata berfirmanlah Allah, apakah dia diam? Tidak. Dia bilang, jadilah terang. Terang itu jadi. Jadilah gelap. Gelap itu jadi. Jadilah bulan yang menerangi kegelapan. Jadi. Jadilah matahari yang menerangi waktu di siang hari. Jadi semua. Jadi semua. Oleh sebab itu saudaraku, opa dan oma yang saya kasih dalam Tuhan, bangkitlah dan jadilah pemenang dari perkataan kita. Waktu saudara, opa dan oma bilang, minggu ini saya mau ke gereja, jadilah itu. Minggu ini anak saya pasti berhasil, pasti berhasil. Karena perkataan kita mengubahkan nasib seseorang. Jangan keluarkan kutuk. Jangan keluarkan hal yang tidak baik dari perkataan kita. Tapi kita keluarkan perkataan yang membangun. Perkataan yang penuh berkat. Perkataan yang mendorong. Perkataan yang memberi semangat. Bukan perkataan yang jelek. Dasar kamu nggak mau diatur. Ya benar. Jadi nggak mau diatur. Dasar kamu bodoh. Benar. Jadi bodoh. Tapi kalau opa dan oma bilang, dasar kamu pintar, dia akan jadi pintar. Dasar kamu berhasil, pasti berhasil. Benar opa oma? Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Men, itu yang kedua. Yang pertama, bangkit dari pikiran kita. Bangkit dan jadi pemenang melalui pikiran kita. Yang kedua, bangkit jadi pemenang lewat perkataan kita. Yang ketiga, bangkit atas hidup kita, atas pribadi kita. Kalau kita nggak bangkit sendiri, nggak punya semangat,
kita diam saja di rumah. Kita harus mengatur hidup kita, bangkit dari kehidupan kita. Makanya ada ayat bilang, hai kamu, bangkitlah dari antara orang mati. Kok bangkit dari antara orang mati? Masih ingat ayat itu? Bangkitlah kamu dari antara orang mati. Perkataan ini berarti kita sudah tidak berdaya. Kenapa Tuhan bilang bangkitlah dari antara orang mati? Tapi hari ini saya mau katakan, Tuhan aja bilang bangkit dari antara orang mati. Kita bukan di tengah-tengah orang mati. Kita di tengah-tengah sahabat-sahabat yang luar biasa. Kita di tengah-tengah teman-teman yang baik, yang saling memberi kekuatan, yang saling memberi dorongan, yang saling memberi motivasi. Oleh sebab itu, perkataan bangkitlah bukan lagi bangkit dari antara orang mati, tapi bangkit dari antara orang-orang yang hebat. Opa dan Oma itu adalah orang-orang yang hebat. Makanya kita bangkit sama-sama. Kita akan menjadi orang-orang yang hebat. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, Opa dan Oma yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Biarlah kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita siapkan perkataan ucapan syukur kita kepada Tuhan, sehingga waktu kita masuk dalam acara ucapan syukur melalui perjamuan asa yang kudus ini, Tuhan memberkati kita semua. Mari Opa dan Oma, saya yakin dan percaya di rumah sudah menyiapkan roti dan anggur yang akan kita nikmati bersama-sama. Nah, perjamuan kudus ini adalah perjamuan antara Allah sendiri. Dan perjamuan ini adalah perjamuan yang sangat penting karena kita menjadi satu. Tubuh dan darah kita menjadi satu dengan tubuh dan darah Yesus. Makanya waktu kita mau makan dan kita mau minum tubuh dan darah Yesus, kita harus makan dan minum dengan cara yang benar dan cara yang berkenan. Amin. Nah, puji Tuhan. Mari Opa dan Oma, kita akan masuk bersama-sama di dalam pembacaan firman Tuhan. Opa dan Oma dengarkan firman Tuhan, dan sementara itu kita siapkan roti dan anggur. Nah, kita ambil roti kita angkat di hadapan Tuhan, ya. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang ada di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sesudah makan, ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan anggur yang ada di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah memberkati kami. Engkau sudah menyertai kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami juga sudah menikmati perjamuan asa yang kudus bersama-sama dengan Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Bagi kami yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan melalui perjamuan asa yang kudus. Kami yang susah sudah dihiburkan oleh Tuhan melalui perjamuan asa yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, kekal selama-lamanya di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Yesus kami orang bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Opa Oma, biarlah semua pujian penyembahan kepada Tuhan itu memberkati Opa Oma di rumah dan semua pemirsa yang menyaksikannya. Opa Oma jangan lupa ya, minggu depan hari Senin Opa Oma datang kembali, datang beribadah kepada Tuhan, ibadah UMAS. Jangan lupa jam 9 pagi. Ajak teman-teman, keluarga untuk datang bersama-sama di dalam ibadah UMAS ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Opa Oma. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas. Puji Tuhan, Oma Opa, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Bahkan kita beri sehidangan dengan Tuhan dalam perjamuan kudus. Sungguh ini suatu hari yang luar biasa. Sebelum kita mengakhiri doa ibadah UMAS pada hari ini, mari kita sama-sama satu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Secara khusus buat Oma Opa ya Tuhan, yang ada di rumah-rumah dimanapun Oma Opa berada, bahkan Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah ini. Terima kasih buat sekali lagi kesempatan Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh mengikuti perjamuan kudus ya Tuhan, bahkan kami disirami oleh kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menguatkan kami, Engkau sudah menyembuhkan kami, bahkan Engkau sudah memulihkan keadaan kami. Dan kami percaya berkat Allah turun atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Insinyur Nikono Toraharjo sebagai gembala sidang kami ya Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu ya Tuhan. Pakai lebih lagi hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Bersama istri, anak, cucu dan mantu ya Tuhan. Berkati dengan luar biasa. Penjagaan Tuhan sempurna atas mereka. Bahkan Tuhan berkati juga ya Tuhan. Gembala rayon kami Tuhan. Bapak Pendeta Kiki Haryadi ya Tuhan. Oh beserta istri terkasih ya Tuhan. Berkati lebih lagi, pakai lebih lagi ya Tuhan. Urapan pewahyuan Tuhan turun atas hamba-Mu lebih lagi. Untuk membawa rayon satu dia bergerak sesuai dengan tujuan Tuhan.
Berkati seluruh gembala-gembala cabang ranting yang ada ya Tuhan. Berikan kesatian di antara mereka ya Tuhan. Lewat hidup mereka nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Tuhan, secara khusus saat ini kami mengangkat tangan kami ya Tuhan untuk gembala Umas ya Tuhan, Ibu Hana ya takaralaba syakana mayaralaba yaralaba, oraba syata karalaba yaralaba yaralaba yaralaba. Turunkan urapan yang baru atas hamba-Mu ya Tuhan. Turunkan hikmat-Mu ya Tuhan atas hamba-Mu ya Tuhan. Kesabaran, ketulusan ya Tuhan. Ya Rabba Papa. Dalam terus ya Tuhan. Ya Rabba Syata Karalaba. Melayani Umas ya Tuhan. Melayani ya Tuhan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Di Umas ini ya Tuhan. Berikan kesabaran, kekuatan daripada Tuhan. Kemampuan daripada surga untuk membawa hamba-Mu. Buhana ya Tuhan, membawa Umas ini ya Tuhan sesuai dengan tujuan Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, mempersiapkan para Umas ya Tuhan satu jalan kemuliaan, jalan Tuhan Yesus datangnya Raja kemuliaan yang kedua kali ya Bapa. Terima kasih, berkati keluarganya, suami, anak-anak, bahkan usaha, pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan, pelayanan Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesehatan semua tim hamba-hamba Tuhan di Umas ya Tuhan. Bersama-sama melayani Tuhan untuk kemuliaan Engkau ya Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Diberkatilah Indonesia, damailah Indonesia. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya Tuhan pakai dengan luar biasa. Hikmat, makrifat, pengurapan Tuhan tambahkan untuk membawa bangsa ini ya Tuhan menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa di dunia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Seluruh hamba-hamba-Mu, umat-Mu, umas-umas yang ada dimanapun berada ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah melawat setiap oma opa dimanapun berada. Kami percaya kesegaran yang baru sedang Tuhan curahkan buat oma opa yang ada. Bahkan yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu, buat kebaikan-Mu atas kami semua. Dan kami mau siap terima ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, berkat Tuhan lewat hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari, Bapa dan Oma, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai kita dan memberkati kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Mari yang diberkati Tuhan katakan sama-sama amin. Puji Tuhan, Opa dan Oma. Tuhan Yesus memberkati kita semua, sehat selalu. Haleluya.